Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di channel Bang Dan SF. Nah, dalam video kali ini itu kita bakalan ngasih tahu ya cara dan tips kita dalam mewarnai ikan cana maru. Syukur-syukur ya teman-teman punya ya di rumah, memiliki bunga yang bagus, terus bar yang bagus, yang banyak gitu. Terus ditunjang juga sekarang teman-teman menonton cara kita dalam mewarnai ikan. Nah, nanti ikan teman-teman itu komplit semuanya ya ada. Yang pertama matanya merah, wah mantep. Terus barnya juga rapi, terus ditunjang dengan yang namanya bunga yang lumayan berontok gitu ya. Walah, itu idaman sekali ya teman-teman. Nah, di sini kita akan ngasih tahu ke teman-teman cara dan tips kita gitu. Nah, di depan teman-teman ini ada displayan ikan cana kita. Nah, yang di bawah jangan di fokuskan ya, jangan diperhatikan. Yang di bawah itu cair nila ya teman-teman. Nah, di sini itu kita memiliki koleksi ikan cana maru. Nah, ikan cana maru ini kemarin kita sudah perlihatkan ya. Untuk yang di atas itu cana maru kecil, size nya kurang lebih di 10 sentian lebih lah, hampir ke 15 cm. Itu bunganya banyak sekali ya teman-teman. Nah, tapi yang dalam video kali ini itu kita bakalan jelaskan yang di bawahnya, yaitu ikan cana yang bisa masuk kategori juvenil lah kalau dikonteskan, tapi ini tidak termasuk dalam kategori kontesnya ya teman-teman, karena ikannya itu di sini memiliki kekurangan, dimana kekurangannya itu yaitu di bunganya yang enggak banyak. Dan kalau bar kita lihat-lihat tuh lumayan lah, agak rapi ya. Nah, di dalam kekurangan itu kita bakalan mencoba mewarnai si ikan ini. Nah, di kedua ikan ini itu memiliki kelebihan masing-masing, dan ini juga masuk ke dalam tips kita dalam video kali ini. Oke, kita masuk dalam videonya. Di sini teman-teman ya, di depan kita ini ada ikan cana maru yang kurang lebih size nya itu di 20 sentian. Nah, cara kita dalam awal-awal pertama mau mewarnai itu teman-teman mesti ngasih ketapang ya teman-teman. Yang pertama itu wajib kita kasih ketapang. Nah, yang kedua yaitu teman-teman mempuasakan si ikan. Nah, dimana dua treatment ini lumayan cukup berkesinambungan dan cukup berefek juga ke si ikannya ya teman-teman. Nah, di sini punya kekurangan juga. Kalau teman-teman mempuasakan itu si ikannya itu agak gini ya, melehoi gitu loh, agak lemes lah kurang lebihnya kayak gini. Tapi untuk anatominya bagus ya teman-teman, tuh ramping dan cocok juga bagi teman-teman yang suka ikan cana yang kecil tua kayak gitu ya teman-teman. Nah, beda halnya kalau teman-teman itu ngepush si ikan. Nah, nanti kita akan perlihatkan di sebelahnya ya teman-teman. Nah, tips yang selanjutnya yaitu teman-teman menggunakan lampu 24 jam ya teman-teman. Itu wajib, karena untuk menunjang yang namanya kebutuhan cahaya untuk si ikan, karena cahaya ini benar-benar efek daripada hasil rendaman ketapang ini. Nah, kalau teman-teman tidak menggunakan lampu itu ya percuma lah. Bisa kuning tapi ya nggak bisa dinikmatin selalu sama teman-teman. Nah, tapi efeknya juga masih sama, nanti juga bakalan kuning. Tapi beda halnya kalau teman-teman menggunakan lampu 24 jam ya, pasti punya perbedaan yang cukup signifikan ke si ikannya. Nah, terus juga nantinya kalau teman-teman menggunakan lampu 24 jam itu si barnya itu kandel ya teman-teman, pasti kandel dan matanya itu bakal merah sekali. Makanya jangan heran teman-teman sering nonton video orang atau postingan orang itu
dia memiliki ikan kecil, matanya merah, terus warnanya oranye. Itu sudah dipastikan ikan itu puasa 100%. Nah, makanan itu sebenarnya mah cuma buat masukan gizi dan tenaga dia aja gitu, cuma beberapa persen lah, tapi itu tidak ngefek ke bentuk permanen ya teman-teman. Karena kalau bentuk permanen itu bener-bener ikan itu tanpa masukan suplemen apa-apa, itu real dia ngebentuk badannya itu sama dirinya sendiri, alami gitu loh. Nah, dan ini juga adalah bagian daripada proses dia kayak bunglon gitu lah ya, menyesuaikan diri sama lingkungan. Karena lingkungannya kuning gitu warnanya, ya dia juga ikut kuning gitu. Nah, apalagi kalau teman-teman memiliki suplemen makanan penunjang buat warna, nah itu sudah kita pastikan bakalan mantap sekali. Dan sumber utama daripada warna itu sendiri teman-teman bisa menggunakan udang ya teman-teman, karena udang itu bentuk suplemen atau masukan makanan yang bergizi proteinnya tinggi gitu loh ya, bagi si ikan, dan nutrisinya juga bagus gitu ya. Nah, itu juga termasuk dan itu juga teman-teman jangan menggunakan udang yang hidup atau matang beli di pasar kayak gitu, jangan. Udang yang kering ya teman-teman, karena udang yang basah itu dia mengandung lemak juga ya. Nah, nantinya si ikan itu gemuk. Nah, ada di sini teman-teman bisa lihat nih perbedaan nih ikan puasa ya. Ini ikan puasa nih, lemes sekali kayak gini nih, lemes kan tuh, ikannya kuning. Nah, beda halnya kalau yang ini nih, ikan yang tuh, beda kan ya, pasti beda kalau ikan yang sering makan itu kayak gini ya teman-teman. Nah, ini lagi puasa karena terlalu buncit nih menurut kita ya, tuh barnya kuandel sekali ya teman-teman. Kalau warna kita bandingkan itu lebih kuning yang mana ya kan, lebih mantap. Nah, beda kalau yang ini kuning sama gitu, tapi dari gesitnya itu dia beda ya teman-teman tuh. Kalau itu tuh ya slow mo gitu. Masa teman-teman kalau lihat di TikTok ikan-ikan yang slow mo itu bukan karena efek di slow mo ini, emang dia slow mo aja kayak gitu, jarang makan ya teman-teman. Nah, itu juga terserah teman-teman pengennya yang seperti apa, tapi ya kita pastikan itu bukan dari bentuk penyiksaan ya, karena ikan ini tuh kita kasih makan tapi jarang banyak gitulah, sedikit porsinya kayak gitu, bukan bentuk penyiksaan. Nah, kurang lebih seperti itu ya tips kita dalam mewarnai si ikan. Yang pertama tadi apa, kita review lagi. Yang pertama itu air ketapang, yang kedua lampu, yang kedua kita puasakan, yang ketiga lampu, yang keempat mungkin masukkan makanan yang mengandung protein yang cukup tinggi. Udah itu aja ya teman-teman. Nah, itu harus disiplin kurang lebih teman-teman, kalau bisa lakuin 3 bulan lah. 3 bulan awal-awal emang kalau ikan masih muda itu rata-rata dia nggak sebersih yang ikan-ikan tua kayak gini. Itu bersih kan tiap barnya tuh. Nah, ini juga kurang bersih nih sebenarnya, tapi itu rata-rata yang atasnya itu kalau tua tuh, kalau dia emang sudah tua ya itu bersih ya teman-teman. Kalau masih muda itu rata-rata ini hitam atasnya, itu rata-rata kayak gitu. Nah, teman-teman bisa pastikan di sini tuh pada bersih kan. Nah, ini juga bersih nih. Nah, ini bersih. Nah, ini kan nih, ini kan masih muda nih teman-temannya, ini kan masih muda nih tuh, tapi udah bersih tuh ya, karena dia udah lama di sini gitu kan. Tuh bersih tuh ya, tuh bersih kan tuh. Nah, maksudnya lebih muda daripada yang di bawah, karena size nya juga ditunjang dari size nya juga beda ya teman-teman tuh. Tuh masih kecil juga udah bersih tuh kan.
Nah itu warnanya, bunganya tuh, walah mantap ya warnanya, bunganya ya. Nah ini yang kemarin kita posting atau kita upload di konten kita ya. Nah oke, yang selanjutnya mungkin kita di sini ada ikan yang gemoy. Kita baru ngasih air baru ya. Ini tanpa ini ya tuh, tanpa penutup, insya Allah aman lah. Ini baru kita kasih air karena kita baru kuras ya. Kita nggak kuras sih, kita nggak hanya ngasih air aja karena airnya terlalu sedikit. Nah di sini di samping juga kita punya nih bahanan buat kita progres nantinya nih. Kecil-kecil tua dan kecil-kecil yang memiliki bunga yang lumayan banyak. Nah ini hanya buat konten aja ya, kita lampu dihidupin. Kalau sehari-hari sih normalnya dia nggak hidup lampunya. Nah ini tengah itu masih settingan yang kemarin ya, kita baru menambahkan air. Tuh airnya bening sekali ya teman-teman, segar sekali kita melihatnya ya tuh. Walah mantep nih tuh, segar sekali, apalagi yang di sini nih teman-teman masih tahu nih. Walah mantep ya, no di sini tuh segar sekali tuh. Walah tuh yang di bawah apalagi nih, walah segar sekali ya kelihatannya ya. Nah ini tanpa kita ganti air nih, oh ya, ini bening sendiri nih teman-teman, bening sendiri, udah matang, udah mature, artinya ekosistemnya sudah terbentuk. Nah di sini belum ada lumut nih ya, kita belum nemui lumut ya, karena sudah terbentuk di dalamnya. Nanti lama-kelamaan bakalan berlumut. Yang kita harapkan itu nantinya lumut itu di pinggir saja ya, di pinggir-pinggir. Nah kalau yang di depan kita bakalan gosok gitu. Nah biarin kita, ini kita target itu 3 bulan kita tanpa ganti air, biarin, karena kita sudah 2 kali sampai 3 kali lah kita sudah mengganti air ya. Akhirnya kayak gini, tanaman tumbuh subur ya, pada megar-megar kayak gitu tuh, pada mekar-mekar ya. Nah bisa teman-teman lihat tuh tanamannya ya, hijau-hijau nih. Nah kan di bawah juga sama tuh, walah segar sekali ya teman-teman tuh. Ya kan? Nah ini juga nantinya bakal masuk ke kontennya rumah ikan. Nah ini juga sama ya teman-teman, ekosistemnya sudah terbentuk, apalagi nih lumutnya tuh sudah berlumut. Yang nanti juga ini kurang lebih nantinya seperti itu, bakalan berlumut. Wah itu mantap sekali, itu harapan kita. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya teman-teman, cara kita dalam mewarnai ikan cana maru. Nah oke, cukup sekian. Nantikan channel video kita selanjutnya di konten baru Bang Dan SF, dan perkembangan Bang Dan SF selanjutnya galerinya seperti apa, nantikan perkembangannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.